Istrinya bener-bener teriak kenceng banget. Dicekik gitu, Ces. Saya susah bernafas, saya sulit bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad. Akan jadi gaita di channel ini. Bagaimana kabar Ces? Semoga selalu dalam keadaan yang fit, keadaan yang bersemangat tentunya ya. Jadi, beberapa hari yang lalu saya sempat melakukan polling di Instagram story saya. Saya tuh nanya, kira-kira konten apa sih yang kita suka di channel ini? Karena kan kita ada beberapa konten ya. Jadi ada yang true crime, ada yang unsolved case, ada yang mystery, ada yang true story, horror gitu kan. Saya ngelakuin vote lah di Instagram story saya. Dan ternyata sebagian besar dari kita itu lebih senang katanya kalau diceritakan kisah horor pengalaman pribadi. Saya nggak tahu kenapa kita suka sama konten-konten seperti itu. Ya, tapi karena pollingnya yang menang itu, makanya kita akan bikin cerita horor pengalaman pribadi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ceritain pengalaman pribadi saya ya. Pengalaman horor saya, nanti saya taruh linknya di atas sini, bisa kita tonton. Tetapi kali ini saya sudah membaca beberapa cerita horor dan akhirnya saya tuh kumpulin beberapa cerita-cerita horor, bukan pengalaman pribadi saya. Dan alhamdulillah kita dapat izin dari sang pemilik cerita untuk bisa di-share sama kita di channel ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Satrio Budi Dharma yang sudah izinkan kita untuk bisa nge-share cerita ini. Halo Mas Satrio, apa kabar? Dan ini adalah pengalaman pribadi dari Mas Satrio yang saya bilang ini adalah kisah yang sangat-sangat serem. Ces, saya udah baca beberapa kali dan asli itu serem banget. Dan kayaknya akan menarik untuk diceritakan bersama kita hari ini. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan nih. Oke Ces, ini adalah pengalaman horor pribadi dari Mas Satrio dan bener-bener dia alamin dan katanya tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Dan dia alamin pada saat lebaran tahun 2019 di salah satu kota, yakni di... Jadi begini ceritanya Ces. Biasanya orang-orang Indonesia pada umumnya pasti ada budaya mudik lah ya pada saat akan menjelang lebaran. Tidak terkecuali oleh Mas Satrio ini. Jadi Mas Satrio setiap lebaran pasti rayakan lebarannya di kampung halaman sang istri, yakni di kota bersama keluarga besar dari istrinya ini. Cuman yang berbeda dari lebaran tahun ini, ternyata mereka dapat tambahan anggota baru, yaitu suami dari adik iparnya. Nah, biasanya Mas Satrio dengan istri kalau datang ke nginapnya itu di rumahnya Mbah Putri. Mungkin Mbah Putri ini adalah orang tua atau nenek dari istri Mas Satrio inilah ya. Tapi karena ada anggota keluarga tambahan, akhirnya mikir Mini, wah ini kalau ada orang baru yang datang ke rumah, kayaknya rumahnya nggak akan cukup deh, nggak akan muat deh, nggak akan leluasa deh tidurnya karena mungkin kamarnya juga cukup terbatas, nggak bisa untuk nampung mereka semua gitu. Akhirnya mereka mutusin Ces untuk cari penginapan di daerah sekitar rumah Mbak Putri yang deket-deket lah. Tetapi karena pada saat itu sudah H-1 lebaran, jadi pasti milah hotel-hotel dan penginapan yang bagus-bagus ya di sekitar wilayah Mbak Putri ini udah penuh semua Ces. Cuman karena emang udah niat banget, agak susah kalau misalnya nginapnya di rumah Mbak Putri gitu ya. Akhirnya mereka tetap usaha untuk nyari penginapan. Mereka terus nyari penginapan, nyari hotel, cuman masih belum ketemu sampai pada saat itu. Udah H-1 nih. Akhirnya sepupu istri dari Mas Satrio ini nyaranin mereka untuk menyewa pusdiklat yang ternyata dekat dengan rumahnya Mbak Putri. Karena udah nggak ada pilihan lain, akhirnya mereka bilang, ya udah deh kita tinggal di situ. Akhirnya pesannya mereka 2 kamar di sana yang nantinya akan diisi oleh 6 orang saja. Pusdiklatnya tuh seperti ini Ces. Mungkin kita samarkan sedikit ya namanya ya. Akhirnya sudah di booking kamarnya. Satrio dan keluarga yang lain siang harinya itu kumpul di rumahnya Mbak Putri. Tapi nanti pas malamnya Ces, baru mereka akan ke penginapan untuk istirahat. Di sini nih Ces, kisah horor yang dialami oleh Mas Satrio dan keluarganya
terjadi. Ini adalah pengalaman yang sangat mencekam menurut Mas Satrio dan juga anggota keluarganya. Sekedar informasi Ces, kalau Pusdiklat tempat penginapannya ini Ces adalah lokasi mes. Jadi ini Ces adalah penampakan Pusdiklat tempat penginapannya Ces. Lokasi mesnya itu tepat di belakang gedung dan di foto terlihat ada gerbang di dalam area. Kalau kita lihat itu berada di sebelah kiri. Nah ini nih masuknya lewat sini Ces. Di bagian depan ada pos satpam yang biasanya ada sekitar 2-3 orang satpam yang berjaga. Pokoknya amanlah Ces untuk menginap di sana. Pada saat itu ternyata gedungnya ini diresmikan belum cukup setahun. Jadi masih baru banget Ces. Dan kamarnya ini masih rapi sekali Ki Ces. Ada water heaternya, AC-nya juga masih oke, TV-nya, bahkan wifi juga ada di sana. Jadi lumayan lengkap lah untuk standar kamar hotel bintang 3. Tapi Ces, walaupun baru, ternyata kamar-kamar itu jarang sekali Ki dipakai. Karena yang pakai Pusdiklat ini biasanya adalah perusahaan yang ada di jadi pegawai atau peserta diklat ya tentunya juga orang-orang tinggal di sekitar situ. Jadi pasti mereka akan lebih pilih untuk pulang ke rumah mereka daripada menginap di sana. Makanya ini Pusdiklatnya jarang banget digunakan untuk penginapan. Di Pusdiklat ini kamarnya juga lumayan banyak Ki Ces. Ada sekitar 20 kamar. Nah, ada 11 kamar di lantai 1 dan juga ada 9 kamar yang ada di lantai 2. Pada saat menginap, Mas Satrio dan juga keluarga waktu itu dapat kamar di lantai 1 karena pada saat itu memang lagi kosong alias cuman mereka yang menginap di sana. Dan pada saat masuk ke kamar ternyata ada 3 kasur ukuran king, ukuran yang paling gede lah. Kalau dihitung-hitung satu kamar tuh bisa ditempati sama 6 orang. Jadi satu kasur itu bisa untuk 2 orang lah Ces. Dan di depan kamarnya itu ada masjid internal yang kelihatannya juga jarang sekali kita pakai Ces. Nah kita akan masuk ke malam pertama mereka menginap di mes tersebut. Sebelumnya saya pengen lihatkan Ki denah Pusdiklatnya dan denah dari kamar-kamar yang berada di Pusdiklat tersebut. Jadi kalau kita ngelihat ini adalah gerbang masuknya di sebelah kiri atas. Di sebelah kanan bawah itu adalah pintu ke gedung utama. Dan kalau kita ngelihat susunan dari kamar-kamarnya itu sejajar ya semua. Dari nomor 1 sampai nomor 11 yang berada di lantai 1. Dan di bagian depan tangga itu ada masjid. Ini adalah denahnya Ces. Di malam pertama Mas Satrio dikasih ke kamar nomor 3 dan nomor 4. Dan sekedar informasi di hari pertama ini Mas Satrio itu hanya tinggal berempat dulu. Karena adik plus pasangannya itu masih dalam perjalanan menuju ke Pekalongan. Oke, kamar nomor 3 diisi oleh 2 adik cowok dari Mas Satrio. Kita sebut saja namanya adalah Hasan dan juga Sandi. Sedangkan kamar nomor 4 diisi oleh Mas Satrio dan juga istrinya. Berarti dalam satu kamar yang ada 3 tempat tidur, mungkin Hasan dan juga Sandi masing-masing tidur sendiri ya. Tapi Mas Satrio dan istrinya pasti tidur dalam satu ranjang. Sehingga ada 2 ranjang yang kosong. Sebelum tidur, Mas Satrio itu sempat ke pos satpam untuk nanya password wifi yang emang pada saat itu petugas lupa ngasih password wifi-nya. Pas Mas Satrio ini jalan dan sampai di depan pos, petugas itu kelihatan kaget dan kayak waspada gitu Ces. Padahal Mas Satrio ini jalannya dari area dalam gitu ya. Jadi pasti nih dia ini bukan mau maling atau bukan orang yang mau melakukan hal-hal yang tidak sebaiknya dilakukan. Tapi pada saat itu Mas Satrio nggak terlalu peduli sama respon dari petugasnya dan cuman minta password wifi. Terus dia balik nih lagi ke kamarnya. Nah di malam harinya, Mas Satrio dan juga istri yang tempati kamar nomor 4 ini merasa sebenarnya nggak ada yang aneh di kamar mereka. Bahkan setelah mandi dan mereka tidur, lampu utamanya itu juga mereka matikan J. Ini satu tipikal sama saya ya. Kalau mungkin tidur paling nggak bisa kalau lampunya itu nyala. Ya bentar, kalau kita gimana Ces? Kita lebih suka matikan lampu pada saat mau tidur atau biarkan lampunya tetap nyala? Saya pengen tahu, silahkan komentar di bawah. Kita lanjut ya. Jadi pada saat sebelum tidur, Mas Satrio dan istri ini tidak mengalami hal-hal yang aneh. Dan pada saat tidur,
Mas Satrio ini memang sempat Ki dengar suara, dan suaranya ini dari tembok kamar nomor 3. Tapi pada saat itu Mas Satrio pikir, mungkin ini adik-adik saya di sebelah lagi buka-buka laci dengan keras kali ya. Atau lagi ngapain lah gitu. Jadi nggak peduli nih sama sekali Mas Satrio dengan suaranya dan lanjut Ki lagi tidur. Cuman karena penasaran, pagi harinya Ces, adik Mas Satrio di kamar nomor 3 cerita Ki. Mereka bilang kurang lebih, Mas, tadi malam kok ribut-ribut banget ya di kamarnya Mas Satrio. Kita tuh ada dengar suara. Dan itu terdengar dari kamar Mas Satrio. Ya Allah. Rinding. Oke. Akhirnya pas dengar itu, kaget. Karena jelas-jelas Mas Satrio ini bilang, itu bukan dari kamar saya. Malah kami dengarnya itu berada atau sumbernya dari kamar nomor 3, dari kamar kalian. Ini kok malah kalian yang bilang suaranya dari kamar kami gitu. Akhirnya mereka berdua nih dari Mas Satrio dan adiknya bingung lah ya sebenarnya asal suaranya dari mana. Nggak cuman itu Ces, Hasan dan juga Sandi ceritakan Ki kejadian lain yang mereka alamin tadi malam. Jadi katanya pada saat mereka tidur itu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Mereka tahu jelas kalau itu udah tengah malam, tapi karena penasaran mereka akhirnya memutuskan untuk melihat langsung siapakah yang ngetuk pintu tersebut. Akhirnya mereka jalan ke pintu dan membuka pintu secara perlahan. Dan pada saat dibuka, ternyata nggak ada orang sama sekali, Ces, pada saat itu. Akhirnya mereka lumayan bingung, ini siapa yang ngerjain mungkin malam-malam kayak gini. Tetapi kalau ngerjain iseng banget karena udah tengah malam gitu. Cuman mereka tetap positive thinking dan akhirnya kembali menutup pintu dan kembali ke tempat tidurnya. Kejadian anehnya itu nggak berhenti sampai di situ, Ces. Karena kasur di dalam kamar nomor 3 itu pada saat malam hari tiba-tiba bergoyang, kayak ada yang goyangin gitu, Ces. Padahal di kamar itu cuman ada Hasan dan juga Sandi. Cuman karena mereka ini lumayan cuek ya orangnya dan merasa capek banget setelah mungkin banyak kegiatan pada siang harinya, jadi mereka tuh nggak terlalu pedulikan Ki Ces dengan kejadian itu. Kejadian aneh lainnya, Hasan sempat Ki lihat satpam lagi keliling kayak ngeronda gitulah. Tapi anehnya yang dia center itu bukan fokus ke area gedung, tapi yang anehnya satpam ini malah ngelihat ke bagian atas pohon besar yang ada di depan kamar mereka. Karena di sana memang ada banyak pohon yang cukup rindang. Akhirnya mendengar cerita itu dan mengalami kejadian-kejadian aneh itu, Mas Satrio minta kepada resepsionisnya supaya Hasan dan juga Sandi ini dipindahkan saja kamarnya ke kamar lain. Dan kalau bisa tetap bersebelahan dengan kamarnya Mas Satrio dan istri. Berarti di kamar nomor 5 ya. Berarti masih tetap sebelahan lah dengan kamarnya Mas Satrio dan sang istri. Cuman yang anehnya, Jess, petugas penginapannya ini malah ngasih mereka kamar nomor 6. Padahal kamar nomor 5 itu kosong, Ki. Tidak ada sama sekali orang. Karena seperti yang saya informasikan tadi, Jess, kalau emang yang menginap di mes tersebut pada malam hari itu hanya mereka berempat. Kamar yang lain tuh bener-bener kosong. Cuman yang membuat Mas Satrio ini bingung kenapa malah diberikan kamar nomor 6 ya. Kayak emang kenapa dengan kamar nomor 5? Tapi karena Mas Satrio ini nggak mau memperpanjang lagi masalahnya, yang jelas Hasan dan juga Sandi ini pindah dari kamar nomor 3. Dan mau nggak mau nginapnya itu di kamar nomor 6. Nah setelah itu mereka lanjut lagi untuk kumpul-kumpul di rumahnya Mbak Putri. Untuk makan nasi megono dan juga nasi kuning. Dan tentunya untuk kumpul-kumpul lah satu keluarga. Seperti biasa, mereka udah melakukan aktivitasnya, udah berkumpul bersama keluarga, dan akhirnya malam sudah tiba kembali. Dan ini adalah malam kedua mereka untuk menginap di mes tersebut. Di malam kedua ini, Ces, kejadian-kejadian aneh mulai lagi dialami oleh Mas Satrio dan keluarganya ini, Ces. Tetapi kita mau informasikan, Ces, kalau di malam kedua ini rombongan yang menginap di mes ini
bertambah Kices. Kalau sebelumnya itu hanya ada 4 orang, yakni Mas Satrio, istri, kemudian ada Sandi dan juga Hasan. Kini bertambah 2 orang lagi, yakni ada Mama dan juga Mbah. Ini saya kurang jelas sih, ini apakah mama dari Mas Satrio atau mama dari sang istri. Dan saya juga kurang jelas Mbah yang dimaksudnya apakah Mbah Putri atau ada yang lain. Tapi disebutkan ini adalah mama dan Mbah. Akhirnya formasi kamar itu diubah, Ces. Di kamar nomor 4 itu diisi oleh Mas Satrio, istrinya dan juga Sandi. Sedangkan di kamar nomor 6 itu ada Mama, Mbah dan juga Hasan. Tetapi karena di malam sebelumnya ada pengalaman yang kurang mengenakan, ada pengalaman mistis yang mereka peroleh, akhirnya Mas Satrio nggak berani untuk matikan lampu utama di kamarnya. Jadi mereka tidur dalam keadaan lampu yang tetap menyala, benar-benar menyala sepanjang malam. Mereka juga merasa nggak ada hal-hal yang aneh awalnya pada saat itu. Suara yang mereka dengar dari tembok malam sebelumnya juga nggak ada sama sekali, Mices. Sebelum tidur mereka mutusin untuk ngobrol-ngobrol dulu, cerita-cerita dulu, curhat-curhat dulu. Dan ternyata, Ces, pada saat mereka sedang ngobrol, pada saat mereka sedang cerita, kejadian aneh mulai lagi mereka rasakan, Ces. Nah, di sini kejadian aneh mulai dirasakan oleh Mas Satrio beserta istri dan juga Sandi, Ces. Kejadiannya ini mereka alamin pada saat mereka sedang ngobrol santai, sedang cerita-ceritalah di dalam kamar itu. Nah, pada saat mereka sedang ngobrol, Ces, Mas Satrio ini kayak dengar suara orang mendengkur dari kasur sebelahnya yang kosong. Akhirnya Mas Satrio langsung melihat ke kasur yang kosong itu, tapi tiba-tiba suaranya itu hilang, Ces. Dan hilangnya itu kayak hilang masuk ke dalam tembok. Jadi sekedar gambaran saja, Ces, kalau posisi kasurnya Mas Satrio dan juga sang istri itu berada di tengah. Sedangkan kasur dari Sandi itu berada di pojok dekat pintu. Berarti yang satunya lagi itu kosong, berada di bagian paling dalam lah. Nah, cuman karena Mas Satrio ini nggak mau bikin suasana menakutkan atau bikin yang lain jadi ketakutan, akhirnya Mas Satrio bilang, wah ini mungkin cuman perasaan saya aja atau mungkin salah dengar gitu ya. Dan akhirnya Mas Satrio itu pada saat itu memilih untuk diamkan saja. Beberapa saat kemudian istri Mas Satrio dan juga Sandi udah tidur, Ces. Cuman Mas Satrio ini masih terbangun dan bermain game di handphonenya, Ces. Selama main handphone, dia ini mulai ngerasa setengah tertidur gitu, Ces. Dan lama-lama udah mulai nggak sadar lagi. Dan akhirnya tertidur. Tapi Mas Satrio yang udah tidur tiba-tiba kaget, Ces. Karena tiba-tiba mendengar suara istrinya yang teriak kencang banget terus lompat dari tempat tidur. Sampai pada saat itu Sandi dan juga Mas Satrio kaget dan akhirnya terbangun juga. Kalau bisa digambarkan menurut Mas Satrio, istrinya bener-bener teriak kenceng banget. Mas Satrio yang kebangun akhirnya bilang, kenapa ini? Kenapa? Ada apa? Gitu. Cuman menurut Mas Satrio sebelum ia terbangun, ia mengaku kalau dia tuh kayak kurang sadar gitu, kayak setengah sadar pada saat kejadian tersebut. Kayak merasa nggak bisa mengontrol tubuhnya sendiri, nggak bisa mengendalikan badannya sendiri. Sampai dia mendengar teriakan istrinya dan akhirnya terbangun, Ces. Cuman istrinya jelaskan ke Ces kalau Mas Satrio ini tiba-tiba menekan leher istrinya menggunakan lengan dan kayak dicekik gitu, Ces. Dan kayak dicekik pakai lengannya. Cuman pada saat itu Mas Satrio heran, kok bisa dia nekan leher istrinya sendiri. Dia bilang, saya nggak menekan leher kamu, tapi istrinya bilang, kamu menekan leher saya dengan kenceng banget. Saya susah bernafas, saya sulit bernafas. Akhirnya teriak pada saat itu. Tapi setelah dicoba ingat-ingat lagi, memang ada ingatan samar-samar kalau dia ini setengah tiduran menyamping katanya. Terus naruh lengannya di leher istrinya. Cuman pada saat itu Mas Satrio ini kurang sadar, Kices. Dia ngerasa kayak benar-benar lose control dengan tubuhnya sendiri. Sampai akhirnya dia terbangun karena teriakan dari istrinya. Karena kejadian itu mereka mikir mungkin Mas Satrio sempat kerasukan dan gak sadar dia sedang ngapain. Untungnya Cices kejadiannya nggak berlangsung lama. Dan karena bisa kita bayangkan kalau misalnya Mas Satrio ini terus menekan leher dari istrinya, Ces. Setelah itu mereka memutuskan untuk membaca ayat kursi dan lanjut tidur kembali. Pagi harinya mereka bangun seperti biasa, normal, benar-benar nggak ada apa-apa lagi. Tapi
Ternyata kejadian aneh tidak hanya dialami di kamar nomor 4 saja, Ces. Kamar nomor 6 yang ditempati oleh Mama, Mbah, dan juga Hasan juga mengalami hal-hal yang aneh. Ada beberapa kejadian, Ces. Pintu kamar yang malam sebelumnya cuma diketok. Tapi kali ini pintunya itu digedor, Ces. Digedor benar-benar sangat kencang. Tapi pas dibuka ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada orang. Kejadian mengerikan lainnya yang mereka alamin pada saat itu adalah Mama melihat ada bayangan yang gede banget, yang besar banget, itu berdiri di depan pintu, yang besarnya itu dari bawah sampai plafon, Jess. Mama bahkan sempat bilang kalau besarnya itu kayak Firaun yang ada di gambaran film dan lukisan. Bahkan nih ya, Jess, katanya bayangan itu sempat Ki mengucapkan salam. Dan Mama juga pada saat itu refleks balas Ki salamnya. Tapi karena saat itu Mama kayak katanya setengah sadar. Dia masih bingung apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi. Cuman bayangan ini, Ces, dipercaya memang ada. Karena istri dari Mas Satrio juga sempat dilihat bayangan hitam di depan pintu kamar mereka. Oh, ini banyak banget kejadian anehnya ya. Nggak berhenti sampai di situ, Ces. Kasurnya Mbah itu bahkan katanya sempat digoyang dengan kencang banget sampai katanya Mbah itu hampir terjatuh ke lantai. Kasurnya Mama juga digoyang kencang dan bahkan Mama itu ngerasa kalau ada yang duduk di sampingnya, Ces. Pada saat itu Mama juga sempat ngelihat ada cahaya senter gitu, Ces. Lagi-lagi dari arah luar kamar dan senternya itu mengarah ke bagian atas pohon yang lumayan penuh dengan dedaunan. Tapi walaupun udah 2 malam, Mas Satrio dan juga keluarganya ngalamin kejadian-kejadian aneh di mes tersebut, ternyata mereka nggak kapok, Ces, untuk nginap di sana. Bahkan mereka justru kedatangan 4 orang lagi dari keluarganya. Jadi tambah rame lah ya. Karena awalnya sebenarnya cuman akan ada 6 orang yang menginap di sana. Ini udah ada 6 orang bertambah 4 lagi yang akan menyusul. Adik istri dari Mas Satrio yang kita sebut saja namanya adalah Citra dan juga suaminya yang kita sebut saja namanya Doni lah ya. Pas nyampe di sana, Mas Satrio ceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alamin selama 2 malam berada di mes tersebut. Mas Satrio dan istri bahkan sempat bilang kalau ini kayaknya kita udah nggak bisa lagi nginap di sana. Kita takut, kita worry karena udah 2 malam nginap di sana tetapi ngalamin hal-hal yang aneh. Bahkan katanya mereka rela bayar ganti rugi atau uangnya hangus asal bisa keluar dari mes tersebut. Cuman bukannya takut ya, tante dari istrinya Mas Satrio ini justru malah penasaran, Ces. Pengen melihat sendiri gitu. Karena itu mereka mutusin untuk nginap 1 malam lagi dengan tambahan 4 orang tersebut. Jadi total yang menginap di malam ketiga itu ada 9 orang, Ces. Loh kok ada 9? Ya karena pada saat itu Mbah nggak ikut lagi nginap di sana, Ces. Memilih untuk nginap di rumahnya saja. Jadi formasi kamarnya itu udah berubah lagi ya di malam ketiga ini terutama. Jadi di kamar nomor 4 itu ada Mas Satrio, istrinya, ada Citra, kemudian suami Citra, serta sepupunya yang juga ikutan. Sebut saja namanya Anggi. Sedangkan kamar nomor 6 itu ada Mama, tante yang bisa kita sebut Tante Sari, ada juga Sandi dan juga Hasan. Anggi ini, Ces, ternyata lulusan pondok pesantren. Katanya dia juga pengalaman soal ruqyah untuk orang yang kerasukan. Nah, karena ada Anggi nginap di sana, jadi mereka itu merasa udah lumayan aman lah untuk menginap di mes tersebut. Pada saat Tante Sari baru menginjakan kaki ke dalam mes tersebut, Tante Sari itu bilang, kok aura dan baunya suwung. Suwung ini, Ces, istilah yang dipakai orang untuk daerah yang auranya itu mistis dan kayak ada penunggunya gitu, Ces. Anggi juga ngerasain hal yang sama pada saat itu. Akhirnya mereka masuk kamar, cuman sebelum menggunakan kamar tersebut, Tante Sari kayak semacam membersihkan kamarnya dulu, Ces. Tante Sari ini menebah-nebah kasurnya pakai sapu lidi, kemudian membacakan ayat suci Al-Quran. Kalau kata kepercayaan orang
gedung atau kamar yang sudah lama nggak dipakai, emang cenderung akan ada penunggunya. Jadi menebah atau memukul kasur dengan sapu lidi, ini istilahnya untuk permisi ya, memindahkan mereka dari kasur yang akan dipakai untuk tidur. Baru setelah itu mereka siap-siap untuk tidur di kasur mereka masing-masing. Dan alhamdulillah sampai pagi nggak ada hal-hal aneh lagi yang mereka rasakan pada saat itu. Nggak ada kejadian mistis apapun yang tiba-tiba mereka lihat. Pokoknya normal-normal saja, Ces. Mereka akhirnya merasa bersyukur di malam ketiga itu tidak melihat atau merasakan hal-hal yang aneh. Dan kebetulan hari itu adalah hari terakhir mereka untuk menginap di sana. Dan pada saat mereka check out, mereka tuh sempat ceritakan kejadian yang mereka alamin ke front office. Kejadian-kejadian aneh yang mereka alamin di malam pertama dan juga malam kedua. Cuman pada saat diceritakan kepada front office tersebut, Mbak front office tersebut katanya cuman bilang, "Oh, dapat kenalan baru ya, Mas." Gila. Ngomongnya tuh kayak gitu, Ces. Dan menurut Mas Satrio, dia ngomongnya itu sambil senyum penuh rahasia. Mas Satrio dan keluarga akhirnya check out dan berharap kalau mereka itu nggak perlu lagi untuk menginap di sana di kemudian harinya. Dan itu adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Mas Satrio dan keluarga, dan itu tidak bisa mereka lupakan sampai sekarang juga. Itu dia, Ces, cerita horor kita yang sudah saya share hari ini. Bagaimana pendapat Ces? Saya pengen tahu, kalau kita berada di posisi Mas Satrio atau keluarga di malam pertama sudah mengalami kejadian aneh seperti itu, apakah kita memutuskan untuk melanjutkan penginapannya? Hitung-hitung uji nyali? Atau bahkan udah deh, nggak mungkin Anzar, nggak mungkin saya milih untuk ke tempat lain saja. Saya lebih sayang nyawa saya sendiri. Kalian tipe kalian mana? Melanjutkan atau langsung kabur aja dari tempat itu? Silahkan komentar di bawah. Oke, Ces, kalau kita suka dengan konten ini, let me know. Tolong informasikan apakah kita suka dengan cerita horor seperti ini, atau misalnya kita punya cerita menarik lainnya, atau ada konten menarik lain yang menarik untuk kita bahas. Silahkan komentar di bawah, atau bisa DM saya di Instagram @AnzarAhmad. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe. Jangan lupa like, komen. Saya udah nggak sabar untuk ketemu kita di cerita selanjutnya. Sehat-sehat selalu, Ces. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!